Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tugas dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang mengenai pendidikan yang memerdekakan. Sebelum lanjut, kita kenalan dulu yuk. Saya Rima Sulistiani, mahasiswa PPG Prajabatan, gelombang 1 tahun 2024 dari jurusan Pendidikan Matematika, Universitas PGRI Mahadewa Indonesia, Bali. Jadi, sesuai instruksi tugas, proyek yang saya buat adalah proyek perubahan atau change project tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dengan SMA Negeri 1 Mengui. Nah, change project ini berjudul Merdeka Belajar melalui Statistika di kelas 10, di mana peserta didik diberikan proyek untuk mengumpulkan data dari teman sekelas berupa data tinggi badan, berat badan, ataupun yang lain, kemudian secara berkelompok untuk menganalisis dan menyajikan data tersebut dengan histogram dan ukuran pemusatan data lainnya. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa tentang materi statistika dengan cara yang berpusat pada siswa dan memerdekakan mereka. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi siswa melalui proyek kelompok. Yang ketiga, memanfaatkan data nyata untuk membuat pembelajaran lebih relevan. Jadi, skenario kegiatannya, yang pertama ada pengenalan proyek di mana guru menjelaskan tujuan dan manfaat proyek. Kemudian siswa akan didorong untuk memilih data yang ingin mereka kumpulkan sendiri. Kemudian guru membantu siswa dalam memahami konsep-konsep statistik. Nah, di kegiatan kedua ada pengumpulan data di mana siswa bekerja sama dengan kelompok untuk mengumpulkan data dengan cara mewawancarai teman yang lain. Kemudian di sana guru juga membimbing siswa dalam memastikan pengumpulan data yang akurat. Pada kegiatan ketiga, yaitu menganalisis data, siswa menggunakan spreadsheet atau secara manual menganalisis data yang telah dikumpulkan, dan di sini guru juga membantu siswa memahami cara menghitung mean, median, modus, dan membuat histogram. Kemudian di kegiatan keempat ada mempresentasikan hasil, di mana setiap kelompok mempresentasikan hasil analisis data mereka kepada kelas, yang presentasi ini mencakupi deskripsi data yang dikumpulkan, tabel atau grafik yang sudah dibuat, dan kesimpulan dan interpretasi dari hasil analisis. Kemudian pada kegiatan terakhir, siswa didorong untuk merefleksikan pengalaman mereka dalam proyek ini. Kemudian guru juga memfasilitasi diskusi tentang apa yang telah dipelajari dan bagaimana proyek ini dapat membantu mereka dalam pembelajaran matematika di masa depan. Proyek Merdeka Belajar melalui Statistika di kelas 10 adalah praktik baik untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam beberapa aspek, yaitu seperti berikut. Proyek ini merupakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana pertama, mereka memilih data sendiri, yaitu peserta didik memiliki kebebasan untuk memilih data yang ingin mereka kumpulkan, baik dari tinggi badan, berat badan, nilai matematika, atau yang lainnya. Nah, hal ini memberikan mereka otonomi untuk belajar sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Yang kedua, ada menentukan cara mengumpulkan data. Nah, proses pengumpulan data juga dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti survei, pengukuran langsung, atau mencari data sekunder. Hal ini mendorong kreativitas dan kemandirian peserta didik dalam belajar. Selain itu, proyek ini juga merupakan pembelajaran yang bermakna dan kontekstual, di mana yang pertama datanya relevan,
yaitu data yang dikumpulkan itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik sehingga membuat menjadi lebih relevan dan bermakna bagi mereka. Yang kedua, penerapan konsep statistika, di mana kegiatan ini memungkinkan peserta didik untuk menerapkan konsep matematika yang telah mereka pelajari di kelas, seperti mean, median, modus dalam situasi nyata. Selanjutnya, proyek ini juga dapat mengembangkan keterampilan abad ke-21, yaitu yang pertama keterampilan berpikir kritis, di mana peserta didik perlu menganalisis data yang mereka kumpulkan sehingga dapat memahami pola dan tren yang ada. Yang kedua, ada keterampilan komunikasi, jadi mereka harus menyajikan data analisis mereka dalam bentuk histogram, kemudian dipresentasikan kepada semua temannya. Dan yang ketiga, ada keterampilan kolaborasi, di mana jika proyek dilakukan secara berkelompok, peserta didik perlu bekerja sama untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dan yang terakhir, proyek ini dapat membangun minat dan motivasi belajar. Jadi yang pertama, pembelajaran ini aktif dan menyenangkan. Nah, kegiatan proyek ini memungkinkan peserta didik untuk belajar secara aktif dan menyenangkan. Hal ini dapat meningkatkan minat dan motivasi mereka untuk belajar matematika. Selanjutnya, mereka merasa dihargai dan diberdayakan karena ketika mereka memiliki kebebasan untuk memilih data dan cara belajar, peserta didik akan merasa dihargai dan diberdayakan. Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian mereka. Kesimpulannya, kegiatan proyek pengumpulan data dan penyajian statistik dalam pelajaran matematika kelas 10 memiliki potensi yang besar untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Dengan implementasi yang tepat dan dukungan dari guru, kegiatan ini dapat menjadi pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik, serta membantu mereka mengembangkan berbagai keterampilan penting untuk abad ke-21. Nah, sekian proyek perubahan tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.